Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 10 Desember 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya untuk satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di market indeks dolar di time frame weekly. Dan indeks dolar kembali lagi menguat ya. Di sini tentunya ada reversal candle di mana ada bullish engulfing. Sebelumnya memang ditutup di candle warna merah, tapi di sini sudah kita mengidentifikasi ya rawan akan terjadinya pembalikan di mana body candle yang terjadi dari posisi sebelumnya adalah impulsif bullish dengan body candle volume yang sangat besar. Kemudian semakin kesini semakin mengecil ya posisinya candlenya sampai di minggu kemarin membentuk candle di mana minggu sebelumnya ya body kecil, dan tentunya di minggu ini terjadi kenaikan impulsif yang sangat kuat karena juga didorong daripada data-data Amerika ya, khususnya non-farm payroll, kemudian unemployment rate juga menunjukkan positif ya, penekanan untuk tingkat pengangguran, dan tentunya pendapatan per jam juga meningkat, dan ini telah terjadi positif tersebut, maka dampak terhadap indeks dolar terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan membentuk volume atau volatile yang sangat tinggi ya, dan buyers momentum sangat kuat, tentunya terjadinya pullback dan posisinya ada bullish engulfing, reversal candle. Menurut saya ini berpotensi minggu depan akan melanjutkan kenaikannya. Sampai dengan area berapa? Sekarang kita akan coba tandain dulu. Yang pertama, high-nya ini adalah lebih tinggi di awal di 103.72. Ya, kita tandain, dan sekarang berada di 104.26. Kemudian batas breakout weekly ya di sini, ini udah di breakout, ini menunjukkan perubahan tren dari awalnya bearish menjadi bullish. Ada reversal candle ya, saya ulangi lagi, ada reversal candle, kemudian bullish momentum yang sangat kuat, dan sekarang batas breakout tentunya saya akan geser di posisi di bawahnya ya. Di posisi ini sebentar kita tandain dulu. Sekarang ada di sini di 103.19. Ini yang menunjukkan buyers momentum yang sangat kuat, dan kemudian low weekly saya akan geser di posisi 103.06. Dan tentunya dengan adanya reversal candle ini nanti kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya, apakah sudah merubah tren bearish menjadi bullish, nanti kita akan cek. Tapi secara keseluruhan saat ini menurut saya indeks dolar lagi dalam jalur bullishnya. Dan seperti biasanya ketika muncul bullish engulfing seperti ini, saya akan mencari area koreksi untuk pergerakan indeks dolar di minggu depan. Biasanya saya akan tarik dari titik A sampai dengan titik B di level tertingginya ya, kita tandain seperti ini. Oke, kita masukkan dulu angkanya. Kita set dulu, kita ambil dari posisi 23,6, 38,2 sampai area golden level. Oke, di area tersebut itu adalah area yang menurut saya memiliki potensi akan terjadi koreksi. Kita pasin dulu ya koordinatnya. Yang pertama di atas yaitu 104.263. Kita masukkan dulu 104.263. Oke. Dan sekarang kita akan coba cek di time frame daily dengan posisi bullish engulfing seperti ini ya. Kita akan cek dulu di time frame daily-nya. Oke, di time frame daily kalau kita perhatikan posisinya, kalau kita lihat ya, sebentar ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu, dan ini saya hapus juga ya. Nah, seperti ini. Sekarang Anda bisa lihat ini adalah momentum di time frame daily ya. Terjadi kenaikan, dan posisi hari Kamis memang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, tapi pullback sudah terjadi ya, di mana high sebelumnya, strong high-nya kan di 104.200 ya sebelumnya, dan membentuk high baru di 104.263, tepat di area tersebut menjadi level tertingginya yang terjadi di hari Jumat kemarin. Tapi ini sudah pullback candle ya, sudah berubah arah bullish kembali. Tapi secara body candle memang belum berhasil breakout di atas 104.114. Ini kalau time frame daily ya. Tapi
kalau di weekly memang sudah terjadi bullish yang cukup signifikan. Dan tentunya ini adalah area yang terjadi koreksi memungkinkan ya akan bergerak menuju 236 sampai dengan 38,2, yaitu di 103,83 sampai dengan 103,57. Nah, di area di situ nanti ketika indeks dolar ada koreksi, maka pantau wilayah tersebut untuk kita melihat seberapa besar terjadinya buyers momentum kembali, karena trennya kan ada posisi bullish ya sampai saat ini. Oke. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jamnya. Minggu depan ya catatannya adalah masih posisi bullish, dan kita lihat dulu untuk hari Senin ya sekarang. Oke, di hari Senin ini sudah saya gambarkan ya sebelumnya. Anda bisa lihat di sini memang banyak coret-coretan. Sebelum saya bersihkan dulu, kemarin di sini kan ada bearish impulsif yang sangat kuat ya, dan kemudian ada 3 candle 1 2 3 yang nge-break ya, ada dominant break, dan saya tarik dari titik A sampai titik A dari close candle yang ini nih ya, yang hijau ini saya tarik sampai titik B. Posisi ini saya mendapatkan Fibonacci musang ya sampai dengan target 1 dan target kedua, dan alhamdulillah kenaikannya sampai target 1, dan tentunya ini yang menggambarkan indeks dolar itu terjadi penguatan di posisi hari Jumat kemarin, dan ini tandanya ya, saya garis, saya tarik sampai dengan posisi resisten, tapi ini terjadi sweep liquidity kembali nih. Nah, artinya tren memang masih bearish ya, karena ini kalau di time frame 4 jam ya ataupun time frame 1 jam, secara range pergerakan saya adalah ini ya, dari bearishnya dari titik 104.26 sampai dengan 102.46. Trennya bearish soalnya masih gagal ya, gagal breakout di atas daripada 104.21. Kalau ini hari Senin berhasil breakout, udah trennya kembali lagi bullish. Tapi menurut saya sih memang memungkinkan bullish ini masih cukup kuat, karena tadi kita lihat ya di time frame weekly-nya kan menggambarkan bullish engulfing, ada reversal candle gitu. Jadi gampangannya seperti ini. Kalau memang dia koreksi, ini kan ada area 23,6% ya. Nah, ini 23,6% area koreksinya, dan kita coba rapikan dulu ya. Kita bersihkan dulu aja seperti ini. Sebentar, mana yang perlu kita hapus dulu. Sebentar, kita bersihkan dulu supaya tidak membingungkan teman-teman nih. Nah, tapi untuk Fibo musangnya nggak saya hapus dulu ya, karena masih berjalan dan memungkinkan akan menuju ke level target berikutnya ya ke sini, karena kan ini di weekly kan ada reversal candle tadi itu sih yang menjadi pegangan saya, meskipun dalam time frame kecil ada koreksi tapi rawan ya, karena dia sudah berada dalam area mendekati area key resisten ya. Dan memang di sini ada posisi candle inside bar di time frame 4 jam. Nah, hati-hati. Ini candle inside bar ini masih menunggu mana dulu yang akan di breakout, karena high-nya lebih tinggi di 104.26. Ini time frame 4 jam ya. Ini time frame 4 jam dengan batas bawah ada di posisi 103.71. Oke, ini areanya. Kita tandain dulu ya. Ini adalah area key strong low-nya ya, di area itu situ ya, di posisi itu. Dan sekarang kita akan coba cek dulu di time frame 1 jam ya. Kita lihat di time frame 1 jamnya. Oke, kita lihat dulu. Sebentar, ini saya geser dulu supaya tidak mengganggu. Oke, dan selanjutnya kalau kita lihat di time frame 1 jam, nah ini kan posisinya terakhir ada bullish engulfing ya. Ini juga kalau di time frame 1 jam memang sudah tidak inside bar kembali ya, ada pergerakan atau ada volatile terjadi di posisi ini gitu. Dan terakhir masih arah bullish ya di posisi ini, karena di sini ada bullish engulfing. Tentunya itu akan menjadikan batas breakout saya, khususnya di time frame 1 jam ini. Kita tandain dulu, ini adalah batas breakoutnya di posisi tersebut. Kita tandain dulu ya. Jika area itu di break ya, maka memungkinkan akan menguji area inside bar bawah strong low-nya di 103.71. Jadi ini ditandain dulu, ini bertepatan di area koreksi kita ya, 236 sampai 38,2. Jadi cek dulu sampai sini ya, sampai sini dulu koreksinya. Nah, di area situ kalau betul-betul di level tersebut ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di area sini, maka memungkinkan dia akan menguji sekali lagi area key resistennya sampai dengan strong high-nya. Itu gambarannya.
Ya, secara keseluruhan seperti itu. Tapi kalau ternyata dia breakout dulu, karena batas bawah breakoutnya itu ada di sini. Nah, ini jelas ada di posisi ini. Nah, ini yang mendorong seller itu terjadi, yaitu di 104.13. Artinya kalau dia breakout dulu di posisi ini, maka kuat menuju order block temporer 4 jam atau mendekati 2618 di 104.52. Secara keseluruhan saya sih menggambarkan indeks dolar masih dalam dorongan bullishnya ya untuk hari Senin ya, ataupun minggu depan. Ini gambaran saya untuk intraday, untuk melihat indeks dolar seberapa jauh tekanan bullishnya. Secara keseluruhan ada momentum koreksi kurang lebih di 23,6% ya, yang tadi kita tandain di sini nih. Nah, ini ya di 103.83, tapi ini kalau di breakout maka menuju posisi strong low-nya. Ini tahapannya. Pantau area ini ya, pantau pattern terbentuk di posisi ini. Kalau memang ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka memungkinkan di area ini akan terjadi bullish kembali. Maka saya tandain arahnya bergerak menuju ke level yang lebih tinggi. Itu gambarannya. Ya, jadi nanti kita lihat posisinya dari sesi Asia kalau memang ada koreksi menuju situ, dan tentunya menguji dulu yang menjadikan batas breakout 103.90. Oke, secara keseluruhan tren masih dalam posisi bullish untuk indeks dolar di 1 minggu ke depan. Dan selanjutnya kita akan membahas untuk market Euro USD. Dengan kita tahu posisi indeks dolar seperti ini pergerakannya ya, kecenderungannya bullish, maka menurut saya di Euro USD ada peluang tekanan seller yang cukup signifikan. Tinggal kita mencari area koreksinya aja. Oke, sekarang kita lihat Euro USD, langsung aja kita bahas ya. Check it out. Oke, untuk market Euro USD secara keseluruhan ini melanjutkan penurunan ya setelah konfirmasi candle sebelumnya di minggu sebelumnya, di mana candle hijau dimakan oleh candle warna merah dan batas breakout di 1.09432 tidak mampu di break, dan low-nya yang berhasil di break ya, menjadikan low weekly di 1.08286. Ini di breakout, maka arahnya masih dalam posisi bearish. Dan seller momentumnya sangat kuat karena didolong oleh volume atau body candle yang panjang ya, atau impulsif bearish. Dan low weekly-nya lebih rendah saat ini berada di 1.08949. Dan tentunya batas breakout weekly 1.09432 yang menunjukkan seller momentum sangat kuat berada di level 1.08745. Minggu depan arah masih bearish ya, dengan kita melihat impulsif bearish dan volume daripada body candle cukup besar. Ini menunjukkan arahnya masih sangat berpotensi, masih sangat bearish. Jadi make sense ya, dengan indeks dolar memiliki kecenderungan bullish dan Euro USD memiliki kecenderungan bearish untuk minggu depan. Sekarang kita akan mencoba melihat dari sisi time frame daily ya. Kita cek dulu untuk time frame daily untuk Euro USD. Oke, di daily juga hal yang sama, ada kegagalan terjadi kenaikan ya. Sebelumnya di posisi hari Kamis dorongan buyersnya cukup kuat, tapi memang tidak mampu breakout di atas 1.07960, hanya sebatas buyers momentum aja ya, tapi tidak mampu menekan open seller yang di posisi ini ya, open bears di posisi ini. Dan tentunya posisi berikutnya hari Jumat yang berhasil breakout di bawah 1.07641. Nah, ini yang menunjukkan continuation adanya penurunan sebelumnya sampai dengan posisi hari Jumat kemarin. Oke, batas breakout saya akan rubah kembali di posisi yang menunjukkan open bears-nya ya, yaitu di area 1.07935. Dan strong low saya geser di posisi low terakhir hari Jumat kemarin di high-nya ya. Strong high-nya di 1.08007. Itu adalah menjadikan strong high yang terbentuk di hari Jumat kemarin. Menurut saya dengan adanya continuation penurunan ini akan berdampak di hari Senin akan melanjutkan penurunannya. Tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi koreksi, dan inilah area koreksinya sampai berapa. Coba kita tarik dulu menggunakan Fibonacci retracement ya, dari high yang terbentuk di hari Kamis. Ini kan candle hijau dimakan oleh candle warna merah ya, sampai dengan posisi low yang terbentuk di posisi hari sebelumnya, yaitu di 1.07238, yaitu low hari Jumat. Oke, sekarang kita akan coba cari informasinya di time frame 4 jam. Kita identifikasi dulu di time frame 4 jam. Nah, jelas ya trennya masih bearish, belum ada berhasil breakout daripada trend line ya, masih bergerak di bawah trend line.
Kita lihat sebelumnya ada penolakan tepat berada di area supply di sini penolakannya, dan ini saya informasikan kemarin kalau dia breakout di bawah key supportnya seperti ini maka terjadi break of structure kembali atau trennya berhasil turun kembali gitu. Ada change of character terjadi breakout di posisi ini. Zona buy pun gagal ya, menahan laju seller. Oke, dan posisinya masih dalam tekanan bearish ya, masih dalam tekanan bearish. Coba kita bersihkan dulu posisinya. Ya di sini kita bersihkan dulu. Kemarin saya menggambarkan sih memang memiliki kecenderungan bullish ya, tapi sayangnya zona buy ini tidak ada respon, tidak ada tekanan atau pembentukan pattern terjadi, tidak menunjukkan di level tersebut. Tapi nanti kita akan coba cek kegagalannya seperti apa di time frame 1 jam. Tapi sebelumnya ini saya akan tandain dulu batas breakout di level ini yang 4 jam di 1.08137 hari Jumat kemarin nggak mampu break di sini. Kecenderungan dia membentuk candle bearish sampai di sesi Amerika ya. News ketika rilis ya, non farm payroll ya bersama teman-temannya menunjukkan positif yang cukup signifikan di atas ekspektasi pasar, menunjukkan bullish untuk indeks dolar dan euro, langsung terjadi penurunan yang cukup signifikan. Batas breakout saat ini saya update di time frame 4 jam itu berada di area 1.07768. Itu yang menunjukkan batas atas dan batas bawahnya ada di posisi ini. Nah, ini yang menunjukkan bullish itu atau sedikit ada tekanan buyers ya, karena candlenya kan inside bar posisi saat ini ada di 1.07468. Oke, ini yang menunjukkan buyers menekan di area tersebut, dan ternyata memang candlenya adalah candle inside bar, di mana setelah terjadi pergerakan tersebut masih di dalam area candle inside bar ini. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam ya, kita lihat momentumnya. Dan tentunya dengan posisi seperti ini ya, kemarin terjadi change of character dan sekarang menjadi change of character kembali ya. Ini market menarik sekali ya, karena ya ini yang saya sampaikan ya, di sini zona buy gagal menunjukkan aktivitas bullishnya. Dia berhasil nih breakout di bawah 1.0778 ya, menunjukkan tekanan buyersnya, tapi dia gagal impulsi bearish dan menunjukkan aktivitas penurunan yang cukup signifikan. Oke, zona buy saya hapus dulu. Gagal ya di area tersebut, tidak menunjukkan penguatan di area tersebut, dan selanjutnya kita akan melihat sejauh mana hari Senin besok ya dengan market seperti ini. Ini kan terjadi change of character kembali ya. Trennya menunjukkan tren bearish pasca terjadinya breakout di posisi kemarin. Kita tandain dulu ya sebentar. Oke, kita tandain dulu, dan kemudian di posisi ini saya geser di atas ini menjadikan titik resisten kunci ya sebentar. Oke, kalau kita lihat kemarin memang sebentar. Oke, di sini jelas ya. Oke, sekarang kita akan fokus dari posisi ini ya. Kita lihat dulu. Dan ini hampir sama polanya seperti indeks dolar ya. Kalau saya perhatikan kan terakhir ada di sini tekanan sellernya, maka ini aja menjadi gambaran ya untuk pergerakan di hari Senin. Gampangannya gini, kalau dia breakout di atas 1.07768 ini memungkinkan dia akan menguat kembali menuju area trendline ya, atau strong high-nya sampai sini dulu. Hati-hati ya, ini soalnya sedikit bergerakannya tidak volatile tapi berada dalam range yang naik turunnya cukup dekat gitu. Jadi kalau yang makanya saya tandain di sini dan batas breakout bawah 1.07468. Di sini kalau bergerak impulse bearish maka kuat menuju strong low-nya. Ini aja sih gambarannya. Jadi tinggal kita pantau aja dari area tersebut, batas atas dan batas bawah 1.07468 sampai dengan 1.07768. Karena marketnya juga menunjukkan naik turunnya ini di range terbatas gitu. Ya, gambarannya sih seperti itu.
Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD. Kalau kita lihat secara weekly, memang tekanan sellernya cukup kuat ya. Kegagalan di minggu kemarin, buyersnya menunjukkan buyers momentum gagal, dan di time frame kecil juga menunjukkan kegagalan, dan tentunya ini arahnya menunjukkan potensi bearish kembali, karena kan kita lihat indeks dolar ini terjadi penguatan kembali ya pasca rilis non farm payroll. Ini merupakan tanda di mana Euro USD ada kemungkinan akan terjadi penurunan, dan area yang perlu kita batasin yaitu 1.07468 sampai dengan 1.07768. Artinya gini, kalau ini ada impulsi bearish ya, saya pertegas lagi seperti ini. Kalau candle kecil-kecil hati-hati ya, itu bisa rawan akan terjadinya sweep liquidity aja gitu. Nah, kalau impulsi bearish besar seperti ini menunjukkan momentum sell kuat. Tapi kalau kecil-kecil jangan. Tapi kalau impulsi bullish juga seperti ini baru menunjukkan bullish momentumnya yang sangat kuat. Oke. Tapi insya Allah nanti hari Senin sore ya, saya akan update dari market indeks dolar ataupun pair USD ini ya, seperti apa perkembangannya, karena ini cukup menarik untuk kita bahas ya tentunya, karena Euro USD saat ini merupakan market yang ya memang sama indeks dolar ini selalu berlawanan gitu. Makanya kita lihat nanti hari Senin sesi Asia apakah konsolidasi atau memberikan informasi yang cukup kuat dari breakout, dari batas breakoutnya yang sudah kita tandain. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD menurut saya ini lebih jelas ya gambaran arahnya. Artinya gini, di minggu sebelumnya dia tidak abu-abu ya. Artinya memang kecenderungannya kan bullish ya. 1, 2, 3 ini arahnya bullish ya. Dan minggu kemarin ini sudah terjadi pullback dan ada reversal candle, ada bearish engulfing. Ini cukup jelas gitu loh. Dibandingkan kita melihat Euro USD tadi kan. Di 2 minggu yang lalu kan ada sedikit perubahan, dan minggu ini menunjukkan ini kesamaan ya. Artinya Euro GBP menunjukkan aksi bearishnya di minggu ini, dan ini berdampak ya karena indeks dolar menguat, intinya seperti itu. Dan yang menunjukkan ini terjadinya pullback atau reversal candle, yang pertama low-nya 1.25909 ini di breakout dan membentuk low baru. Ini merupakan pullback position, dan high-nya juga sama, lebih rendah dan di posisi 1.27245. Yang menariknya, batas breakout di breakout oleh body candle dan close di bawah 1.25983. Ini menunjukkan arah pergerakan terjadi bearish position untuk minggu depan. Oke, ini saya akan tandain di atas, saya rubah di 1.26895 ya, area tersebut untuk batasan weekly saat ini. Dan tentunya ketika ada bearish engulfing, teman-teman selalu saya tarik garis Fibonacci retracement dari titik tertingginya, perhatikan sampai dengan titik terendahnya di area sini. Kita tandain dulu, yaitu di posisi kita samain angkanya dulu ya, di 1.25021. 1.25021. Oke. Ya, memungkinkan coba saya masukkan dulu posisinya ya. Untuk 23,6%, 38,2 aja ya di sini. Di 1.25903 sampai area golden level, itu adalah area koreksinya ketika dia bergerak bullish untuk koreksi. Oke, sekarang kita akan cek di time frame daily dulu. Kita cari informasinya ya di hari Jumat kemarin seperti apa selama 1 minggu. Nah, ini posisinya ada continuation penurunan ya, Anda bisa lihat di sini. Dan hari Kamis memang ada candle buyers momentum ya, tapi gagal dia meneruskan kenaikannya. Karena ya kita ketahui indeks dolar kembali lagi menguat dan strong low-nya lebih rendah, ada di posisi 1.26014, dan kemudian batas breakout-nya di breakout oleh body candle ya, volume seller momentum sangat kuat. Ini menunjukkan continuation penurunan terjadi kembali. Sekarang saya geser di area 1.25876. Itu adalah batas breakoutnya, dan low-nya ada di 1.25021, menjadikan low weekly-nya. Oke, dari posisi ini ya, kita sudah tarik tadi ya Fibonacci retracement. Jadi ini kalau dia kembali koreksi ya setidaknya di area 1.25903, di area tersebut. Oke, sekarang kita akan coba cek dulu aja di time frame 4 jam untuk skenario hari Senin besok. Kita lihat dulu.
Ya, skenarionya kalau kita perhatikan di posisi ini memang ternyata trennya memang bearish. Oke, trennya memang bearish kan. Terakhir ada change of character, memang trennya bearish. Target breakout di sini coba kita nanti cek ya. Ini kan ada counter trend, ada zona buy. Di respon sih memang ya cukup kuat. Sempat terjadi kenaikan sampai area 1.25867 posisi tersebut. Tapi di sini ini candle long legs doji terakhir dan ini ada spinning top. Menurut saya sih potensinya, coba nanti kita akan cek ya di time frame yang lebih kecil, karena di time frame 4 jam ini masih belum cukup jelas di akhir sesi penutupan key support ini apakah berhasil di break atau tidak. Kita kan sebenarnya punya target sell di atas ya di posisi ini kemarin di 1.26674 sampai dengan 1.26833. Oke, sekarang kita akan coba cek dulu di time frame 1 jam. Kita cari informasinya dulu. Kita identifikasi di time frame 1 jam saat ini. Oke, dari posisi time frame 1 jam, sebentar saya akan update di sini. Ternyata ada posisi breakout structure ya. Ini ada breakout structure di posisi ini. Kita tandain dulu. Artinya dia akan membentuk struktur baru di posisi ini. Dan key resisten saya geser sampai area sini. Ya, di posisi terbarunya. Oke, sebentar. Kita tandain dulu sini ya. Kemudian sebentar kita rapikan dulu ya posisinya. Oke, terakhir di sini. Nah, kalau kita lihat dari posisi terakhir seperti ini ya, dengan pergerakan yang menurut saya memiliki potensi terbatas. Artinya gini, ini kan kelihatannya akan terjadi konsolidasi cukup panjang ya di posisi candle terakhir kan di sini nih, yang menunjukkan tekanan buyer dan seller cukup kuat. Ini terjadi konsolidasi, range-nya seperti ini, berkisaran antara 1.25625 sampai dengan 1.25223 area tersebut. Dan dengan adanya posisi seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah apakah dia akan berhasil breakout di atas 1.25625. Kalau ini terjadi, memungkinkan dia akan menguji sekali lagi di area strong high-nya ya di posisi tersebut. Kita tandain dulu di area sini. Kalau ini berhasil di breakout oleh impulsive bullish, maka menguji level berikutnya di strong high-nya ya di 1.26014. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, kalau berhasil breakout di bawah 1.25230 ya, paling terdekat akan menguji titik terendahnya di sini nih. Ya, memungkinkan dia akan bergerak turun lebih jauh. Sampai seberapa penurunannya coba kita akan cek dulu di sisi kiri. Kita lihat dulu ya targetnya. Tapi sebenarnya bisa kita tarik menggunakan Fibonacci ini ya, extension itu bisa sebenarnya. Tapi kita akan coba cek dulu di sisi ini ya. Nah, ini ada area support. Di supportnya kita tandain dulu. Di sini ya, ini ada support. Oke, minimal akan ke sana. Ya, nah ini yang paling jelas ya. Arahnya akan menuju ke posisi 1.24489. Nah, seperti ini gambarannya. Ya, dari kalau kita lihat secara keseluruhan, nah ini menuju trendline ini ya. Tuh bersambung ke sini nih ya, memiliki dorongan kuat menuju trendline yang warna kuning. Oke, jadi ini gambaran saya untuk market GBP USD ya minggu depan. Memungkinkan masih dalam tekanan seller ya, dan posisinya juga saat ini masih bergerak bearish yang cukup signifikan, dan konfirmasinya jelas di time frame weekly ya, adanya dorongan bearish itu terjadi. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan koreksi dulu. Tapi secara keseluruhan menurut saya, gambaran saya, market masih dalam tekanan bearish. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, kalau kita lihat di time frame weekly, seller momentum ini kan sangat kuat ya. Karena dia bergerak turun hingga mencapai level 141.46, meskipun di hari Jumat itu ada tekanan buyers karena indeks dolar menguat. Ini ada dorongan buyers, tapi menurut saya potensinya ini masih dalam tekanan seller yang cukup sangat tinggi. Adapun kalau dia bergerak bullish,
itu menurut saya masih gambaran saya masih bullish untuk koreksi. Secara candle memang belum ada reversal ya, di mana low-nya lebih rendah. Ini ada continuation, lanjutan penurunan, dan posisi batas breakout-nya saya akan geser di sini. Kecuali kalau minggu depan berhasil breakout di atas 146.660, baru di situ menunjukkan bullish-nya akan terjadi kembali. Tapi kalau selama area tersebut tidak di break dan close di atas level tersebut sampai dengan hari Jumat masih dalam posisi bearish, maka kita akan kawal setiap harinya ya untuk melihat apakah ada reversal candle di time frame daily ataupun di time frame yang lebih kecil. Dan low-nya juga berada dalam posisi 147.49 lebih rendah. Ini menunjukkan continuation adanya penurunan untuk USD Jepang Yen. Sekarang kita akan lihat di time frame daily ya. Kita cari konfirmasinya. Oke, untuk informasi di time frame daily, ini candle naik betul, tapi belum berhasil bergerak ini ya. Ini kan inside bear candle gitu loh. Jadi pergerakan hari Jumat itu kayak tidak ada artinya gitu loh. Karena kan penurunannya cukup signifikan, ini sangat besar sekali nih penurunan USD Jepang Yen yang terjadi di hari Kamis kemarin. Makanya saya katakan seolah-olah hari Jumat itu kenaikannya tidak berarti sama sekali ya, karena di dalam range candle ini. Ini masih menjadikan acuan saat ini. Oke, sekarang kita akan coba mencari di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat dulu. Nah, terakhir juga saya tandain ini ada inside bar candle. Memang sudah breakout close ya. Jadi memungkinkan menuju ke area zona sell. Ini gambaran saya karena ini kan ada dorongan buyers yang cukup kuat hari Jumat kemarin, dan high di posisi inside bar ini membentuk high baru. Menurut saya potensinya kuat menuju area zona sell di 148.73 sampai 146.770. Itu sih gambarannya. Bahkan kalau kita lihat di time frame 1 jam juga terlihat. Nah, tapi hati-hati ya. Makanya saya katakan tadi sellernya masih sangat kuat. Kenapa? Karena di posisi USD Jepang Yen ini adalah area compression. Nah, candlenya kecil-kecil rapat sekali seperti ini. Ini akan rawan terjadinya sweep liquidity ya, disapu bersih oleh impulsi bearish. Tapi menurut saya dia akan naik dulu ya, memperpanjang compressionnya sampai area zona sell berada dalam area 146.73 sampai dengan 146.17. Itu aja sih. Jadi skenarionya masih sama. Jadi saya akan tunggu di area zona sell. Kalau betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern, maka di situ bisa kita jadikan acuan entry posisinya. Itu sih gambaran saya. Jadi teman-teman tinggal cocokkan aja dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Support terus channel Zona Forex untuk bisa memberikan informasi yang terbaiknya dan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Oke, thank you buat semuanya. Happy weekend. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.